nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Selamat datang kembali di Diskusi Konstitusi, di mana saya mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah melakukan pemilihan umum pada tanggal 17 April yang lalu. Selamat karena Anda telah ikut serta dalam menentukan siapa pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Jangan seperti itu, Bang. Ini kan juga dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Ini. Nah, Begini lagi ya. gini lagi yang golput, Bang. Nah, hari ini kita akan bicarain, saya penasaran nih, Bang, karena pasca pemilu baru beberapa jam setelah penghitungan suara, sudah ada pasangan calon yang melakukan konferensi pers, lalu kemudian menyatakan bahwa hasil quick count telah memenangkan mereka. Itu dalam hukum tata negara, lalu kebiasaan-kebiasaan di negara lain, bagaimana mereka bisa menentukan bahwa mereka memenangkan pemilu melalui hitung cepat tersebut? Pertama, saya tidak bahas. Ada calon yang minta tunggu hasil KPU saja, atau ada calon yang sudah 3 kali hat-trick menyatakan bahwa dia sudah menang. Itu kita bahas. Tapi ada yang menarik yang bisa kita pelajari dari politik dan kebiasaan ketatanegaraan di negara lain yang mungkin kita bisa belajar menirunya. Ini karena ada tensi-tensi agama, saya ingin mengutip sebuah hadis ya. Kurang lebih hadis itu mengatakan Rasulullah ini bersabda, ambillah contoh dari orang-orang lain, bahkan orang katanya kafir itu ya, apa semacam hikmah, karena hikmah adalah milikmu yang tercuri. Maksudnya ambillah kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka juga ada yang baik kok gitu ya. Nah, salah satu pelajaran yang menarik yang bisa kita telusuri dari banyak praktik ketatanegaraan di negara lain, misalnya kasus Al Gore versus Bush yang tahun sudah cukup lama ya, sebelum Obama itu ya. Al Gore versus Bush itu kurang lebih awalnya sudah diumumkan kemenangan Bush. Sudah dinyatakan pengumuman kemenangan. Lalu tiba-tiba ada berita di sebuah daerah yang di gubernurnya adalah adik kandung George Walker Bush, yang ditemukan kecurangan luar biasa. Apa jenis kecurangannya, Fo? Ternyata mesin voting itu seolah-olah direkayasa dengan kertasnya ballot itu ya, untuk terjadinya kecurangan. Apa jenis kecurangan? Bagaimana penduduk yang tua-tua di suatu daerah, karena di Amerika itu ada wilayah untuk para pensiunan khusus, sehingga banyak orang pensiunan di sana tua-tua, dibuat kertas pemilihannya karena 10 calon presiden ya. Di Amerika itu tidak pernah 2 calon presiden, selalu banyak calon presiden. Dalam kasus ini ketika Bush dan Al Gore itu sampai 10. Dibuat nomor 1 di sini, 1 lembar pertama, di keduanya nomor 2, 3, 4, 5. Nah, bagi orang-orang tua kan bingung itu, karena ini ditaruh untuk dicoblos di tengah. Jadi seolah-olah kadang-kadang dilihat nomor 1, ternyata yang tercoblos nomor 2. Oh iya. Jadi itu ballot, kertas suara, surat suara itu dirancang agar bisa memanipulasi hasil suara, sehingga orang-orang tua salah pilih. Bagi Bush, strateginya adalah yang penting yang tidak terpilih Gore. Begitu dihitung, ternyata hasil jumlah suara di sana signifikan mengubah hasil pemenangan pemilu. Tapi begitu pengumuman hasil, Gore sudah terlebih dulu menelpon Presiden Bush. Dia mengucapkan kurang lebih begini, Mr. President. Nah, dia mulai dengan Mr. President. Saya Al Gore, saya mengakui kemenangan Anda. Nah, ini pidato telepon pengakuan sebelum pidato pengakuan kekalahan. Itu biasanya dilakukan oleh calon-calon presiden yang kalah di Amerika. Oh. Ada telepon, dia telepon. Ada kebesaran hati. Iya.
ibarat 02 menelpon 01 atau 01 menelpon 02 ya. Nah, ditelepon disampaikan Mr. Presiden, saya mengakui kalah, tapi mulai detik ini saya akan menyerahkan diri saya untuk bekerja sama dengan Anda untuk memajukan bangsa dan negara. Sudah ditelepon kok. Itu yang susah kita. Tapi susah mudah. Susah mudah. Kita tetap optimis Bang. Optimis. Nah, setelah ditelepon ternyata ditemukan kasus itu, kasus kertas suara itu. Ditelepon lagi sama Al Gore, Mr. Bush. Nah, bahasanya Mr. Bush, Pak Bush, saya menemukan ada kasus di sini. Saya menunda pengakuan kemenangan. Oh, jadi sangat sportif sekali. Kenapa kemudian terjadi seperti itu? Itulah tradisi ketatanegaraan. Apa yang terjadi? Ternyata kasus turunnya berbelit-belit. Di pengadilan pertama dimenangkan Al Gore, di tingkat banding dimenangkan Bush, hingga maju ke Mahkamah Agung. Publik berdebat kencang siapa yang menang sebenarnya menurut versi quick count, versi segala macam ya. Begitu ribut, Mahkamah Agung melalui jubirnya, bukan melalui putusannya. Jubir mengatakan Mahkamah Agung tidak akan pernah menerima perkara itu. Karena perkara itu harus dihentikan karena memecah belah bangsa. Apa yang dilakukan? Apakah Al Gore mengumpulkan massa? Tidak, loh. Al Gore kemudian menelpon kembali Bush. Dia menyatakan bahwa Mr. Presiden, saya mengakui kekalahan saya menarik telepon sebelumnya yang menyatakan saya dicurangi ya. Saya mulai ini mengabdi sebagai warga negara untuk bersama Anda memajukan bangsa dan negara. Terakhir ditutupnya, Anda yakinlah setelah ini tidak akan ada telepon yang tepat. Wow. Di mana saya akan menarik telepon saya kembali, pernyataan saya kembali. Jadi itu terakhir dia sangat sportif. Lalu dia menyampaikan pidato pengakuan kekalahan di depan para pendukung. Isinya adalah kurang lebih para pendukungku, presiden kita adalah George W. Bush. Mari kita sama-sama ngomong. Anda kecewa dengan hasil, tapi lebih penting bangsa ini. Mirip-mirip pidatonya dengan pidato kekalahan Hillary Clinton ya. Clinton terhadap Donald Trump. Waktu itu anak-anak muda yang golput ya kecewa betul dengan kekalahan Clinton ya terhadap Donald Trump. Lalu demo beringas marah, tapi Hillary berpidato untuk menghentikan, jangan ribut-ribut. Ini presiden kita. Jadi luar biasa bro. Inilah yang tradisi yang mestinya dalam ketatanegaraan kita, apalagi kita orang-orang beragama yang baik tentu saja. Kekalahan dalam politik wajar, jangan kemudian mengurainya menjadi pertengkaran. Negarawan yang baik itu adalah yang memperlihatkan sifat kenegarawan. Jadi kedua calon presiden bisa menjadi negarawan, bisa juga tidak. Nah, tergantung bagaimana mereka menyikapi sikap ketatanegaraan. Jadi apakah negara kita belum ada calon-calon seperti itu? Saya tidak yakin. Kita pasti punya. 01, 02 punya kualitas yang sama dan dia punya kesempatan yang sama untuk menjadi negarawan. Ya, dan kalah menang biasa, jadi pecundang nggak boleh. Yang jelas tetap berjiwa besar, lalu kemudian bersama membangun bangsa ya Bang. Ya, kalau kita berdua berbadan besar. Iya, berbadan besar ya. Jadi bangsa besar membutuhkan orang-orang besar, berbadan besar. Nah, itu kan tadi bicara soal bagaimana adanya indikasi kecurangan nih Bang. Lalu dalam pemilu yang telah kita selenggarakan pada tanggal 17 April lalu, juga katanya ada indikasi kecurangan. Itu gimana kita mengurainya pas Bukan katanya, di dalam pemilu itu pasti ada yang curang. Oh iya. Kemarin itu klaimnya terlalu banyak. Kedua belah pihak pasti curang. Oh, itu apa? Bukan teori pemilu. Di mana-mana saja pemilu tidak ada yang tidak curang. Makanya katanya, kalaulah ya proses penyelenggaraan negara ini dilakukan oleh malaikat, semua orang tidak perlu khawatir, semua proses itu akan baik ya.
kalaulah kemudian seluruh orang ini malaikat, tidak butuh pemerintah. Karena semua berjalan dengan sendiri. Sayangnya penduduk bukan malaikat, penyelenggara negara bukan malaikat, penyelenggara pemilu bukan malaikat, peserta pemilu tidak malaikat. Pasti ada curang kok. Ada cerita itu kasus Romi Yu di Korea Selatan. Presiden Romi Yu ini dituduh melakukan kecurangan pemilu, politik uang, suara dan segala macam. Lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi ditemukan fakta-fakta Presiden Romi Yu melakukan kecurangan hasil dan politik uang. Tetapi oleh MK tidak dibatalkan karena kedua-duanya curang. Dibuktikan juga dalam persidangan itu kedua-duanya curang. Jadi bukan hanya yang menang dibuktikan, tapi dua-duanya dibuktikan curang. Sehingga katanya karena kecurangan ini tidak mengubah hasil sesungguhnya, maka hasil pemilu masih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan ini dua orang politik ya. Biasanya saya tidak curang. Enggak, nanti ketemu faktanya. Di MK itu akan terbuka semua fakta siapa saja yang curang. Kalau Anda takut ke MK berarti Anda ada motivasi curang, cuman Anda tidak mau ketahuan. Baik yang menang maupun yang kalah bisa dibuktikan di MK curang. Bahkan di MK bisa saja kedua belah pihak seperti yang di Korea Selatan tadi kan Bang, dibuka semua. Akan ketahuan. Yang diserang akan mengatakan tidak hanya kami curang, kalian juga curang. Semua akan terbuka. Kedok-kedoknya dibuka. Makanya orang yang tidak mau ke MK itu potensinya dia takut ketahuan curang juga. Jadi kalau mau konstitusional ke MK saja supaya semua orang tahu siapa saja yang curang. Itu kayak psikologi orang kalah atau orang selingkuh ya Bang. Kalau orang selingkuh itu nggak mungkin ngeliatin dia itu selingkuh, pasti Cerita pribadi. Bukan, saya tidak selingkuh. Saya cuma Iya. Nah, itu kan tadi sedikit Bang, bahwa permasalahan kecurangan dalam pemilu pun akan mengakibatkan hasilnya pun berbeda. Dan deklarasi-deklarasi yang dilakukan pun seperti yang terjadi di beberapa negara juga bisa saja melegitimasi hasil pemilu. Jadi gimana sih cara kita secara bijak sebagai warga negara untuk menyikapi hasil pemilu ini Bang? Kalau kita lihat proses kemarin, sepertinya tidak ada proses yang betul-betul dicurangi seperti gaya Orde Baru ya. Semua semakin membaik ya. Ada miss, curang di sana sini, tentu tidak menghilangkan apa yang sudah dilakukan secara benar. Maka harus dilihat nilai kecurangan itu besar atau kecilnya, mempengaruhi atau tidak hasil ya. Yang jelas kalau ada curang dilaporkan karena itu pidana pemilu, walaupun dia tidak akan mempengaruhi atau mengubah hasil pemilu, tapi dia harus dihukum. Makanya saya heran kok orang kemudian dengan vulgar seolah-olah menyebarkan alat bukti di WA atau nggak benar ya, antara dia bilang di TPS ini angkanya begini, dilihat data pemilu seperti ini, padahal data pemilu tidak diperlihatkannya lokasi TPS-nya. Angkanya sama di yang pertama misalnya ya, atau di yang kedua, tapi yang Di website KPU ya, salah satunya berbeda, itu yang kemudian diperbincangkan, tapi sama-sama tidak ditunjukkan lokasinya di mana. Jadi seolah-olah orang mau diprovokasi dengan data yang tidak rigid begitu. Jadi publik juga harus hati-hati, lihat dong data itu baik-baik, palsu atau bohongan atau provokatif dan segala macamnya. Karena waktu ke depan akan sangat tegang. Lalu kemudian kita sebagai masyarakat juga seharusnya berlapang dada serta berdingin pikiran kan Bang? Berlapang dada ya, mendinginkan hati, pikiran ya, tetapi apa yang curang juga perlu dicatat ya, dikumpulkan alat buktinya. Pihak-pihak yang merasa dicurangi atau dikalahkan harus mulai sekarang mengumpulkan alat bukti secara rapi ya. Saya sarankan kepada kedua belah pihak, maupun yang merasa dirinya menang maupun kalah, sudah menyusun sebaik-baiknya. Karena kalau salah satu pihak maju ke MK, tetap akan dibuktikan mana yang benar. Jangan khawatir dengan hacker, dari entah dari mana ya. Yakinlah teman-teman white hacker ya, orang-orang baik yang bisa menghack itu, dia akan menjaga pemilu kita.
teman-teman KPU sekarang sudah merangkul mereka juga untuk melindungi demokrasi kita sama-sama. Dan perlu diketahui kok, data yang ada di website MK KPU itu boleh saja diserang atau dirusak orang, tetapi formulir C1 itu sepanjang dijaga oleh KPU, oleh masing-masing pengawas, oleh peserta pemilu, itu tidak akan bisa merusak hasil. Begitu dirusak, dihack, diperbaiki lagi oleh KPU, datanya masih ada di formulir C1. Nah, data ini yang penting kemudian dibuktikan sama-sama oleh masing-masing pihak agar terus dijaga, difoto beneran, jangan form C1-nya difoto, juga lokasinya di mana ya, kemudian TPS-nya di mana harus dikasih tahu. Ini bukan hanya adu-adu ini banyak ini sedikit, ini banyak ini sedikit kan Bang? Itu kan kita bisa nilai ini provokatif atau tidak. Iya. Ini mengesankan curang tapi datanya tidak sama kan begitu. Jadi peningkatan dalam berdemokrasi juga harus diiringi dengan bagaimana bijaksananya masyarakat dalam menanggapi permasalahan-permasalahan sekitar pemilu. Saya pikir kok masyarakat bijaksana. Semua masyarakat rata-rata sepintar kamu lah ya. Ya, mereka akan bisa menilai mana yang benar, yang berlebihan, yang menghasut, yang tidak seharusnya ya. Sehingga kemudian ya sepanjang masyarakat dewasa, provokasi itu hanya akan merugikan orang-orang yang memprovokasi. Mereka dianggap sebagai kanak-kanak yang kalah, hanya anak-anak yang tidak bisa menerima kekalahannya. Kedua belah pihak kan masih berpotensi bisa kalah. Iya, benar. Nah, tapi sikap kenegarawanan itu harus ditunjukkan. Banyak pembelajaran yang diberikan oleh bapak bangsa kita, bagaimana dia kalah dan menerima kekalahan. Ingat ketika Bung Besar ya, Bung Karno diusir dari istana, apa yang membuat dia mau? Dia kan bisa menggerakkan masyarakat, tapi dia mengatakan dia tidak mau bangsa ini terbelah. Ya. Apa yang ditirukan oleh Pak Natsir, Pak Syahrir, Bung Hatta, itu kan contoh-contoh yang luar biasa. Yang dicontohkan para alim ulama dalam rapat PPUPKI. Ya, begitu dikatakan, sudahlah hentikan kita ini di masa revolusi, kata Bung Karno sambil menangis-menangis memeluk para ulama. Para ulama bukannya mengatakan mereka tidak bisa memperjuangkan, karena kan bayangkan ya, perjuangan itu kan pakai komando jihad dan segala macam, banyak sekali pasukan. Tapi ulama bilang, oke, kita ikuti pimpinan kita mundur, tidak memaksakan banyak hal demi negara ini bisa merdeka. Ini kan contoh negarawan-negarawan tulen ya. Kenapa sekarang tidak banyak yang mencontoh? Ya karena kita mudah diprovokasi. Kita cari pimpinan yang betul-betul mau menjadi negarawan. Banyak tuh banyak yang muda-muda yang tiba-tiba sakit kayaknya negarawan itu. Wah, ini berbahaya. Nah, daripada kita akan berbicara lebih lebar dan menyerempet-nyerempet bahaya, maka dari itu untuk kali ini kita sudahi saja dan sampai jumpa di Disko episode berikutnya.